Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nurul Kaukab dengan NPM 212245572. Nah, di sini aku akan bawakan presentasi tentang QRIS dan BI Fest Inovasi Bank Indonesia di Era Digital. Nah, jadi inovasi ini tuh sangat menarik karena berperan dalam mendorong masyarakat menuju sistem pembayaran digital yang cepat, aman, dan efisien. Nah, langsung aja kita mulai ke bagian yang pertama. Jadi di sini saya akan mempresentasikan terkait KRIS dan BI Fest, Inovasi Bank Indonesia di Era Digital. Yang pertama ada pengantar. Jadi saat ini semua transaksi bisa dilakukan secara digital. Mulai dari bayar kopi, parkir, sampai donasi masjid, semua bisa pakai KRIS atau BI Fest. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa Indonesia tuh sedang menuju cashless society. Nah, menurut data, nilai transaksi digital naik hingga 20% per tahun. Nah, pengguna KRIS sudah mencapai jutaan merchant di seluruh Indonesia. Nah, apa sih itu Bank Indonesia? Nah, jadi Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia, yaitu lembaga yang mengatur dan menjaga kestabilan sistem keuangan di Indonesia. Nah, khususnya nilai rupiah dan sistem pembayaran nasional. Nah, BI memiliki tujuan menjaga stabilitas rupiah, stabilitas sistem keuangan, dan efisiensi sistem pembayaran. Nah, di sini juga ada fungsi BI. Yang pertama ada moneter, yaitu pengendali inflasi. Yang kedua ada sistem pembayaran seperti KRIS, BI Fest. Nah, selanjutnya ada stabilitas keuangan, di mana itu menjamin agar keuangan itu aman dan lancar. Nah, dan yang terakhir tuh ada cadangan devisa dan penelitian ekonomi. Nah, selanjutnya ada peran Bank Indonesia di era digital. Nah, di era digital, Bank Indonesia itu berperan sebagai regulator, pengembang infrastruktur, edukator, dan katalisator untuk mendorong ekonomi digital. Nah, peran utama BI itu meliputi pengembangan kebijakan sistem pembayaran seperti standarisasi KRIS, penguatan infrastruktur, keuangan digital untuk meningkatkan efisiensi dan inklusivitas, serta edukasi literasi keuangan digital kepada masyarakat. Nah, selain itu juga BI itu mendukung UMKM dan startup digital serta mengembangkan inovasi seperti rupiah digital untuk menjaga stabilitas dan kelancaran ekonomi. Nah, selanjutnya itu ada QRIS atau Quick Response Code International Standard. Nah, QRIS ini tuh adalah standar nasional kode QR untuk pembayaran digital di Indonesia yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI. Nah, QRIS ini tuh bertujuan untuk menyatukan seluruh kode pembayaran non-tunai di Indonesia, sehingga masyarakat hanya perlu satu kode QR untuk melakukan pembayaran. Nah, menurut data juga ada pada 6 bulan pertama di tahun 2025, KRIS ini tuh telah menjangkau 57 juta pengguna dan 39,3 juta merchant yang 93,16% diantaranya itu adalah UMKM. Nah, QRIS ini tuh berhasil membukukan 6,5 miliar transaksi dengan total nilai mencapai 579 triliun rupiah. Nah, selanjutnya kita ke manfaat QRIS. Yang pertama, manfaat QRIS adalah kemudahan dan kecepatan transaksi bagi pengguna maupun merchant, karena hanya perlu memindai dan membayar tanpa uang tunai. Nah, manfaat bagi penggunanya itu yaitu ada praktis, cepat, aman, hemat waktu, mudah memantau keuangan. Dan manfaat bagi merchants atau pedagang itu yaitu meningkatkan potensi penjualan, meningkatkan citra bisnis, transaksi otomatis dan tercatat, mengurangi resiko uang palsu, dan mempercepat transaksi. Nah, selanjutnya ada BI Fest. Nah, BI Fest atau Bank Indonesia Fast Payment adalah sistem pembayaran retail nasional yang disediakan oleh Bank Indonesia untuk memfasilitasi transaksi cepat, aman, murah, dan tersedia 24 jam setiap hari. Nah, tujuannya adalah menggantikan sistem transfer antar bank konvensional yang sebelumnya lebih lambat dan lebih mahal. Nah, menurut data, total pemakaian BI Fest pada triwulan 3 2025 itu mencapai 3.024,8 triliun dengan volume transaksi 1.223,82 juta transaksi.
yang terus meningkat seiring perluasan kanal pembayaran digital. Nah, Bank Indonesia itu memperkirakan volume transaksi BI Fast akan tumbuh sekitar 34,1% pada tahun 2025. Nah, selanjutnya ada manfaat dari BI Fast. Nah, manfaat dari BI Fast itu yang pertama ada transaksi secara real time 24/7. Nah, yang mana artinya kita bisa bertransaksi di mana saja setiap saat. Nah, yang kedua itu melayani banyak kanal dan instrumen transaksi secara lengkap. Dan yang ketiga adalah telah mendukung dengan fitur anti money laundering, countering financing of terrorism, dan founding detection untuk memastikan bahwa transaksi yang kamu lakukan itu tetap aman gitu. Nah, dan yang terakhir itu tersedia fitur proxy address yang menjadi pilihan lain nomor rekening yang itu pasti membuat transaksi itu jauh lebih aman dan efisien. Nah, selanjutnya itu ada dampak dari inovasi BI terhadap masyarakat. Nah, yang pertama tuh ada transaksi lebih cepat dan murah, yang dimana tuh dengan hadirnya BI Fast dan QRIS itu masyarakat bisa melakukan transaksi kapanpun dan dimanapun secara real time dengan biaya yang lebih rendah, yaitu maksimal 2.500. Dan yang kedua itu meningkatkan kemudahan bagi UMKM. Nah, inovasi seperti QRIS itu membantu pedagang kecil menerima pembayaran digital tanpa perlu alat EDC atau rekening besar. Nah, yang ketiga itu mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Nah, dengan makin banyaknya transaksi digital, peredaran uang lebih cepat dan kegiatan ekonomi itu meningkat. Dan yang terakhir itu meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Nah, BI juga tuh aktif mengedukasi masyarakat tentang cara menggunakan layanan keuangan secara aman. Dan di sini ada tantangan inovasi BI di era digital. Di sini ada 3. Yang pertama tuh ada literasi dan edukasi masyarakat yang masih rendah. Nah, masih banyak masyarakat terutama di daerah yang belum paham cara menggunakan layanan digital seperti KRIS atau BI Fast. Dan yang kedua itu ada akses internet dan infrastruktur digital yang belum merata. Di mana di beberapa wilayah di Indonesia, khususnya daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, itu masih memiliki jaringan internet yang lemah. Dan yang ketiga tuh ada resiko keamanan cyber, yaitu dengan meningkatkan transaksi digital, ancaman kejahatan cyber juga meningkat seperti penipuan online, phishing atau penyalahgunaan data pribadi. Nah, di sini juga yang terakhir ada kesimpulan. Nah, Bank Indonesia berperan penting dalam mendorong transformasi ekonomi digital di Indonesia. Melalui inovasi seperti KRIS dan BI Fast, BI itu berhasil nih menciptakan sistem pembayaran yang lebih cepat, murah, aman, dan inklusif. Nah, inovasi ini juga tuh memberikan dampak besar bagi masyarakat, yaitu memudahkan transaksi sehari-hari, meningkatkan efisiensi dan literasi keuangan, dan membantu pertumbuhan UMKM dan ekonomi nasional. Nah, meskipun begitu, masih ada tantangan seperti literasi digital yang belum merata, keamanan cyber, dan keterbatasan infrastruktur. Nah, kedepannya BI akan terus berinovasi untuk memastikan seluruh masyarakat dapat menikmati sistem pembayaran digital yang aman dan terjangkau. Nah, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.